Alhamdulillah. Ayo, wa ana maridah qalilan. Saya sedikit sakit ya malam hari ini ya. Dan anak atlubu afan ida solti Syafakilas kadang. amin ya rabbal alamin. Syukran. Fal'an hal amiltum al-wajibah. Apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya? Nah, Ustazah. Ayo, Tigolbi. Ya Allah. Sudah ngerjakan tugasnya yang kemarin saya minta. Ini apa? Yang di grup membuat artikel tulisan berbahasa. Nah, tapi hanya rangkumannya aja. Nah, itu nanti kalian perlihatkan ceritanya atau artikelnya, lalu kemudian kalian rangkum. Nah, ayo ukhti qalbi tafadhali ya ukhti. Silakan diperlihatkan hasilnya. Nah, sebuah cerita nggak apa kan? La ba'sa. Masyiti. Terserah. Apa sudah boleh sedikit diperbesar, bisa? Ayo ya fi kelas. Ini gimana? Tadi baca diterjemahkan Ini kita bentar, ini sudah berbentuk rangkuman atau ini yang mau lebih rangkum? Yang mau saya rangkum. Ayo, sakit. Idan ikroi awalan summa kudi al istimbat. Baca dulu, terus kamu boleh ambil kesimpulannya. Tafadhali ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Sina'atul warok. Qabla sina'atil warok kana basyaru yaktubuna ala al-wahid bainiyah wal hajariyah wa ala biyutil hayawanat wa adhamiha wa ala awraqin nabatati wal ashjar. Thumma istakdama al-misriyun waraqan min nabatil burdi wa intaqala ila al-yunan. Arafa siniyuna sina'atal warok wa baqiyat sirran andahum zamanan tawilan. Summa qawwara muslimina sina'atal waraq wa naqaluha ilal alam. Wa bada'an nasu binaskil kutub wa intasharatil ulum. Summa iftara al-urubiyun at-tiba'a wa intasharatil kutub bainan nas. Ayo, fal'an ana atlub al-bayan ya ukhti. Saya minta penjelasannya. Dijelaskan dulu. Nah. Diterjemahkan begitu ya, Ustaz? Iya. Sina'atul waraq pembuatan kertas. Qabla sina'atil waraq kana basyartu yaktubuna ala al-wahid tiniyah wal hajariyah. Sebelum pembuatan kertas, sebelum ada penemuan atau penciptaan kertas, manusia menulis di atas papan yang terbuat dari tanah liat dan batu-batu. Wala dulu bila hayawanat su'adhamiha, dan di atas tulang dan kulit dan tulang-tulang hewan-hewan. Wala awaqin nabatati wal ashjar, dan di atas daun-daun
tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Summa istakdamal misriyuna warqan min nabatil burdi. Kemudian orang-orang Mesir menggunakan kertas yang terbuat dari tumbuhan burdi, atau saya searching di Google tadi, papirus, tanaman air yang digunakan oleh orang Mesir kuno untuk membuat kertas. Kontakola Yunan, kemudian disebarkan ke Yunan. Arfas win Yunas wina atal wabakiyat siron andahum zamanan qabilan. Sebenarnya orang Cina itu sudah tahu cara pembuatan kertas, tapi dia merahasiakannya di waktu yang cukup lama. Semua kawaran muslimun sona atal warok. Kemudian orang Islam mengembangkan penemuan atau menciptakan kertas. Wanaqaluha ilal alam. Kemudian kalau arti letter-letternya memindahkan, tapi kayak menyebarluaskan ke seluruh alam, ke seluruh penjuru dunia. Pembadaan nasu binaskil kutub. Kemudian manusia, masyarakat, orang-orang mulai menulis kitab-kitab dan menyebarkan mantasyaratil ulum dan menyebarkan ilmu-ilmu. Summa iftara'al urubiyun at-tiba'ah. Kemudian orang Eropa menemukan atau menciptakan percetakan mantasyaratil kutub bainan nas, dan buku-buku tersebar di antara orang-orang. Kalau Ustazah. Aywa ahsanti. Fal'an khudi al-istinbat. Al-istinbat yakni qabla sinatal waraq kana al-bashar yaktubuna 'ala al-alwahi bin-niyah wal hajariyah wa ghairihima. Summa qawara muslimun sinatal waraq wa naqaluha ila al-alam. Bada'an nasu binasril kutub pandasyarat ulum. Aywa ahsanti ya ukhti. Al-ukhra man sataqaddam ba'da qalbi. Yang lain siapa yang mau maju setelah qalbi? Ana sana. Man antum ya akhi? Saya tutup screen. Naam, taib. Akhi bin Udah Zubair. diperiksa. Naam, tafaddal ya akhi. Aywa, masya Allah. Kaifa? Nah, sabdahu minanas kaifa tumidu jismaka bil ma'i bi tariqatin sahihatin. Yu'addul ma'u iksirul hayati binisbati lil insani wa yanbaghi imdadul jismi bihi ala nahwi kafin bistimrarin al-ibqa'i ala qaidil hayati. Walakin ma hiya kammayatul ma'i al-lazimatu yawmiyan wa ma hiya as-sawailul aktsaru naf'an lil jismi aw duhatil jam'iyatul almaniyatu litagdiyati annal ma'a yatamayyazu biahamiyatin kubra li jismil insani haitsu yu'tabaru mukawwinan asasiyan lil khalaya wa sawailil jismi wa huwa ya'malu ala tandimi darajati hararatil jismi wa naqlil mawadi al-ghidaiyati kama tahtajul kulla ilaihi li ikhrajis sumumi minal jismi. Wa adafatil jam'iyatu annahu yanbaghi li syakhsil balik syurbu litrin wa nisbin
ونصف لتر من الماء يوميا، مشيرة إلى أن الجسم قد يحتاج إلى كمية أكبر من ذلك في حال ارتفاع درجات الحرارة أو اشتداد البرد. وكذلك عند الإصابة بالحمى والإسهال وفي حال العمل البدني الشاق أو ممارسة الرياضية. وقالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكا ريستماير إن المشروبات التي تسد العطش بشكل جيد هي الماء والشاي الأعشاب أو الفواكه غير المحلى بالسكر والعصير المخفف بالماء، مع مراعاة توزيع هذه المشروبات على مدار اليوم لإمداد الجسم بالسوائل اللازمة. أما المختصة بتغذية العلاجية مونيكا بايشو فقد حذرت من الإكثار من عصائر الفواكه المحلاة بالسكر لأنها تمد الجسم بكميات كبيرة من السكر، وهو ما يسبب زيادة الوزن والسمنة والأمراض المرتبطة بها كمرض السكر من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن شرب المشروبات الغازية بشكل متكرر يزيد احتمال الإصابة بتسوس الأسنان. وأشارت خبيرة التغذية الألمانية زاليكا شفرتو إلى أن المشروبات الخالية من السكر أو محتوية على نسبة قليلة منه لا تحتوي في الأغلب على سعرات حرارية، لكنها تحتوي على مواد تحلية تؤثر سلبا على بكتيريا الأمعاء إذا أكثر الإنسان من شربها. وأضافت أن الشاي الأخضر والشاي الأسود والقهوة تندرج ضمن المشروبات التي تمد الجسم بالماء إذا لم تحتوي على السكر، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الماء. Aywa, ahsantum ya akhi. Hal satu bayin mubasyaratan sata'khud al-istinbat, mau menjelaskan atau langsung ambil kesimpulan? Mungkin dijelaskan dulu saja. Aywa, la ba'sa, tafadhal ya akhi. Kaifa tumidu jismaka bil ma'i bi tariqatin sahihatin. Bagaimana kamu memasok air ke tubuhmu dengan cara yang benar. Yu'addul ma'u iksirul hayati bin nisbati lil insani, bahwa air itu adalah dianggap sebagai ramuan bagi kehidupan manusia. Wayan bagi imdadul jismi bihi ala nahwin kafin bistimrarin lil baqa'i ala qaidil hayati. Dan semestinya berapa jumlah yang dibutuhkan setiap hari itu, bahwa cairan apa yang bermanfaat bagi tubuh, wa ma hiya as-sawailul aktsaru naf'an lil jismi, dan apa cairan apa yang paling bermanfaat bagi tubuh. Au duhatil jam'iyatu almaniyatu litaqdiyati anna al-ma'a yatamayyazu bi ahamiyatin kubra li jismil insan. Langsung terjemahkan aja gimana saja? Boleh langsung aja. Bahwa sekelompok masyarakat dari Jerman menjelaskan bahwa
Air itu sangat penting bagi tubuh manusia karena dianggap sebagai komponen penting sel dan cairan tubuh. Asosiasi tersebut menambahkan bahwa orang dewasa itu harus minum 1,5 liter air setiap hari. Mengingat bahwa tubuh itu mungkin memerlukan jumlah yang lebih besar daripada jika terjadi tekanan darah tinggi, suhu tinggi, atau pilek yang parah, serta ketika menderita demam dan diare, dan dalam kasus juga yang membutuhkan pekerjaan fisik yang berat atau berolahraga. Pakar nutrisi Jerman yang bernama Silke Resmeyer mengatakan bahwa minuman yang menghilangkan dahaga dengan baik adalah air putih, teh herbal atau buah tanpa pemanis dengan gula, dan jus encer. Minumlah air putih, berhati-hatilah untuk memasok minuman ini panjang hari untuk memasok cairan yang diperlukan tubuh. Sedangkan pakar nutrisi terapeutik Monica Bishop mewanti-wanti agar jangan terlalu banyak mengkonsumsi jus buah yang dimaniskan dengan gula. Karena itu, memberi tubuh gula dalam jumlah besar akan menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas, serta penyakit yang terkait seperti diabetes, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Selain itu, meminum minuman ringan merupakan bentuk berulang yang meningkatkan resiko kerusakan gigi. Pakar nutrisi Jerman yang bernama Silke Swartau mengungkapkan bahwa minuman yang bebas gula atau mengandung sedikit gula sebagian besar tidak mengandung kalori karena mengandung bahan pemanis yang berdampak buruk pada bakteri khusus jika seseorang meminumnya terlalu banyak. Dan apabila menambahkan teh hijau, teh hitam, dan kopi adalah termasuk minuman yang diperlukan bagi tubuh meskipun tidak mengandung gula, namun tidak bisa menjadi alternatif pengganti air minum. Wal istinbatu al-ma'u mufidun jiddan sawa'un lisyurbi au litadhifi ajsamina minal awsakhi. Minal afdali an nastahlika yaumiyan ma la yaqilu an litrin wa nisfi litrin minal ma'il mahdani. Summa qallil min tanawulil masyrubati allati tahtawi 'alal muhallayati li'annaha qad tasabbaba as-saminatu wa maradu sukari. Aywa, ahsantum ya akhi Saifuddin Zuhri. Mumtaz. Wal ukhra man sataqaddam ba'da akhi Saifuddin Zuhri. Ana Ustazah. Aywa, tafaddali anti ya ukhti Lulu. Sorry enggak Ustazah. Sorry. Naam. Iqra'i qalilan wal bayan qalilan. Qalilan qalilan. Hadal khilah ini ringkasan Ustazah min Aywa. min darsil qiraah dari Aywa. ahli kita. Jadi mungkin anak akut Berarti ada ringkasannya ya. Laisa Ustazah, ini yang saya ambil untuk saya ringkas. Oh, ini yang Yang diambil amat untuk panjang, mungkin saya ambil beberapa paragraf intinya. la ba'sa. Naam, tafaddali ya ukhti. Alal maudu ta'lim lughat ajnabi, mempelajari bahasa asing, belajar bahasa asing. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na an tatakina lughatan ajnabiyatan? Apa arti dalam kamu menekuni bahasa asing? Yakni adalah al-amru bi basatatin, perkara yang sederhana, antahaddatsaha untuk seseorang menggunakan bahasa tersebut atau berbicara bahasa tersebut bisuhulatin
yusrin dengan gampang dan mudah. Kama yatahaddatsu ahlu al-asliyun, bagaimana orang-orang asli penduduk itu orang-orang asli penduduk itu juga berbicara menggunakan bahasa tersebut. Wa antastau'iba mufradataha, dan soal tersebut mengerti kosakatanya atau menguasai kosakatanya, wa tarakibaha asubah, dan susunan kalimatnya yang susah, wa ta'abiraha wa amtalaha, dan ibarat-ibarat kata atau dan contoh-contohnya dan perumpamaan-perumpamaannya. Walakin, akan tetapi, halil amri, apakah untuk perkara ini, yaitu perkara mempelajari bahasa asing, ala bisin, ada berhubungan dengan umur, atau apakah ada hubungan dengan umur? Wahal yastati'ul mar'u itqana lughatan ajnabiyatan ba'da ayat taqaddama bihil umru, dan apakah seseorang masih bisa mempelajari bahasa asing walaupun sudah lanjut usianya? Yadhabu ba'dal khubara al-mu'asirin, telah berpendapat sebagian orang-orang yang ahli pada zaman tersebut, illa anna itqana ayat lugha ajnabiyah amru mungkin fi jami'i marahil hayatul insan takriban, bahwasanya mempelajari bahasa asing itu adalah perkara yang mungkin di setiap proses kehidupan manusia. Idza tawaffarat, dengan catatan idza tawaffarat ar-rughbah wal azimah wal istidad al-fitri, dengan catatan adanya dalam diri orang tersebut keinginan dan ketekatan dan persiapan yang suci dari dalam dirinya, maksudnya yang murni. Wa yu'akkidu ba'duhum, dan memperkuat sebagian orang yang ahli pada zaman tersebut, anna ma yushau min annal atfal aswa fi ta'limil lughat ghairu sahih, bahwasanya anak-anak kecil itu lebih cepat dalam mempelajari bahasa tidak benar. Wa yastadillun, dan mereka mengambil dalil ala dari atas hal itu, bi anna qudratal balighin alal fahmi wal isti'ab afdal min qudratis sighar. Mereka para ahli orang-orang yang ahli pada zaman tersebut mengambil dalil bahwasanya kemampuan orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa atas memahami dan atas menyerapi bahasa asing itu lebih afdal daripada kemampuan anak kecil. Wa inkanu, sekalipun anak kecil tersebut ya tarifun, mereka benar-benar paham atau benar-benar mengetahui bi anna itqana ba'dil umur muta'alliqun bil lugha, bahwasanya mereka sekalipun mereka anak kecil tersebut mengetahui sebagian beberapa perkara yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Kata klidil laknat wal lahjat, seperti cara mempelajari laknat itu adalah aksen, wal lahjat aksen bahasa dan logat bahasa tersebut, wasti'abid tarakibul waisah, dan menggunakan susunan kalimat yang sifat. Gitu saja. Kata Naam, ahsanti ya ukhti. Syukran ya ukhti Lulu. Mumtazah. Naam. Al-ukhra man sataqaddam. Tapi ini belum istimbatnya, saudara. Oh, belum ya. Baru maudhu'nya, istimbatnya belum dulu ini. Ayolah, bahasa fal'an anti sata'khudina al-istimbat. Ayolah, ada istimbat. Mana antatakina lughatan ajnabiyah, apa arti kamu mempelajari bahasa asing, yakni al-amra bi bahasa totin, yaitu suatu perkara yang sederhana, antatahaddatsa, untuk seseorang berbicara bahasa asing tersebut bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah dan gampang, kama yatahaddatsu al-asliyun, sebagaimana orang penduduk asli tersebut menggunakannya. Wahal, dan apakah hadal amru muta'alliq bisin, apakah perkara tersebut berkaitan dengan umur? Yazhabu ba'dal khubara al-mu'asirin, telah berpendapat sebagian orang yang ahli pada zaman tersebut, illa anna isqana ayyalugha ajnabiyah amrun mungkin fi jami'i marahil hayatul insan, bahwasanya mempelajari atau menatapi bahasa asing adalah suatu perkara yang mungkin di dalam proses kehidupan manusia. Walakin, dengan catatan idza tawaffarat bir-raghbah wal azimah wal istidad al-fitri, dengan catatan adanya dalam diri tersebut keinginan dan tekad dan persiapan yang murni. Hakada Ustazah. Aywa, mumtazah. Ahsanti ya ukhti. Fal'an man sataqaddam ba'da ukhti Lulu. Kelas, ada yang masih ingin menampilkan slide-nya mungkin, karyanya Akhi Uud, Perubahan. Al-ukhra
Aywa. Cerita singa sama tikus dah apa Ustaz ya? Ala baksa. Apa sih? Jarib ya akhi. Nah, Nanti share screen. nah. Apapun itu saya sangat menghargai karya kalian. Nah. Masya Allah. Ahsanta ya akhi. Tafaddal bil qira'ah wa kadzalikal bayan. Nah Ustaz ya. Asatu wal fa'ru, singa dan tikus. Karena asatu naiman fata fa'run masa ala roksihi. Pada suatu hari ada seekor singa yang sedang tidur. Kemudian datanglah seekor tikus berjalan di atasnya. Bahabba binal naumi berdebat, sehingga membuat singa itu marah. Wa qabadu ala fa'run layak tulahu, wa bagi fa'run wa tadorok hatta wakalahu kolba asati wahilaan. Singa tersebut semakin marah dan ingin membunuh tikus itu, sehingga dia bagi tikus itu menangis dan merasa pasrah. Dengan pasrah membuat hati singa itu tersentuh, sehingga singa tersebut meninggalkan tikus. Badaraha fajaro atas sami'ahu zalika fahrun. Pak asroha limusa adati faqala lahu la takhaf langsung. Pada hari berikutnya singa itu terjebak di dalam jaring yang dipasang oleh seorang pemburu. Wasra'a yuqadu abla bi asnatihi adda. Dan singa itu cepat di jari-jari pemburu. Hatta qata'ahu wa kharaja asadu salaman, sehingga tikus itu ikut membantu menggigit jaring-jaring itu sampai singa itu selamat keluar dari jaring-jaring itu. Wasakaro sukro kasir, singa itu mengucapkan terima kasih banyak kepada sang tikus. Summa qala lahu, kemudian berkata si singa ini, makunta kasabu anha hayawa ana doifan bismu. Afan ya akhi, ma kuntu ahsibu. Asibu. Seharusnya ma kuntu ahsibu, saya tidak menyangka. Makuntu asibu, saya tidak menyangka. Ana hayawan, ada hewan kecil yang lemah seperti kamu, bukan. Waya qadiru alama la afdiru alaihi ana. Tapi saya tidak menghargai hewan kecil sepertimu, tetapi mempunyai kelebihan. Si tikus alaihi ana menjawab, wa ajaba fa'run, si tikusnya menjawab, latah tafir madunaka falikulla sayin walikulli sayin mazi ya.
maziyah. Aiwa. Janganlah kamu meremehkan sesuatu dari lain dirimu, karena setiap sesuatu itu memiliki kelebihan masing-masing. Aiwa, Masya Allah, ahsanta ya akhi. Summa kaifa al-istinbat? Kesimpulannya bahwasanya adailah semua makhluk hidup, walaupun itu dia lemah atau kecil, dia akan memberikan hikmah yang berbeda untuk kamu, atau memberikan keberuntungan kepadamu untuk menolong. Aiwa. Nah, ahsantum ya akhi Uud. Al-istinbat min akhi Uud. Al-istinbat minni yakni la taftakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Kita tidak boleh meremehkan, yang mungkin meremehkan yang lain. Karena apa? Karena segala sesuatu itu ada kelebihannya. Yang tidak boleh menghina orang lain karena segala sesuatu pasti memiliki kelebihan. Seperti singa tadi, singa tadi kan sudah menganggap tikus seakan-akan tikus ini hanya hewan kecil, ternyata tikus bisa menolong singa, gitu ya. Nah, ahsantum ya akhi. Wa yaqdiru ala ma aqdiru alaihi ana. Ini uslubnya bagus sekali. Yaqdiru ala ma la aqdiru alaihi ana. Kamu bisa yaqdiru, yaqdiru ala ma aqdiru alaihi ana. Ini ainnya di sini nanti dihapus ya. Kayaknya kedouble, iya. Yaqdiru ala ma aqdiru alaihi ana. Kamu yang bisa melakukan sesuatu yang aku tidak bisa lakukan. Nah, ini al-asadu wal fa'ru ini bagus ya ceritanya. Jadi ini menceritakan tentang singa dan juga tikus. Ini saya dulu menghafal cerita ini itu ketika kapan ya? Pernah saya menghafal ini karena ini ceritanya sangat menarik sekali. Saya suka sekali dengan cerita ini. Syukran ya akhi Uud. Nah, saja. Wal'an man sataqaddam ba'da akhi Uud. Kalian boleh mengambil ceritanya itu dari internet, boleh mengambil ceritanya itu dari buku cerita, atau dari artikel-artikel yang kalian temukan di sosial media, atau boleh juga kalian membuatnya sendiri. Akhi Saifuddin Zuhri tadi membuat sendiri atau dari internet? Mana dari ini, dari website ini lah. Berita dari Arab. Wah, Masya Allah. Iya, bagus sekali tadi ya, terlihat uslub-uslubnya sangat bagus. Ukti Lulu, kalau Ukti Lulu dari mana? Saya ambil dari keterangan Ustadz Ridho Yusudar. Ayo. Iya, bagus sekali ya, itu ada di Kiroah juga boleh. Ini karena saya bebaskan, kalian mau mengambil dari mana aja boleh. Nah, ini sangat inspiratif sekali Ukti Lulu, bisa mengambil dari mata kuliah lain yang menurut Ukti Lulu bisa diambil kesimpulannya ya Ukti Lulu ya. Afati al-istinbat min al-kiroah. Naam ahsanti. Ukti Golbi, min aina afati an-nas, dari mana dapat teksnya? Atau membuat sendiri teksnya? Itu saga dari aplikasi Alif B. Aywa, Masya Allah, ahsanti ya Ukti. Ya, kalau zaman sekarang itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita belajar. Jadi internet, sosial media, syabakah dauliyah itu seperti dua mata pisau ya. Dia bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga bisa memberikan mudarat. Jadi pilihan kita mau memanfaatkannya atau kita yang dimanfaatkan olehnya. Jadi ketika ada tugas dari saya, nah itu kalian langsung berpikir kan bebas tuh mau ngambil dari mana. Ada yang ngambil dari penjelasannya mata kuliah lain, ada yang mengambil dari buku cerita seperti Ahi Mas'ud tadi, bagus sekali itu Al-Asad. Terus dari Ufti Golbi bagus juga, dapat dari aplikasi
Akhi Saifuddin Zuhri dapat juga dari website ya, itu juga sangat bagus tadi tentang air putih. Al-ukhra man sataqaddam. Yang lain ada yang ingin maju lagi? Maafi. Ayo la ba'sa. Ana sa'ubayyinu lakum al-wajibah lil usbu' ghad. Saya ingin menjelaskan tentang tugas kita untuk minggu depan. Jadi saya minta maaf sekali, untuk kitabah ini memang harus ada persiapan sebelumnya ya. Jadi kalau menurut kalian ini aduh PR terus ya mau gimana lagi ya, namanya juga kitabah. Beda sama maharah kalam atau muhadasah. Kalau muhadasah itu kan kita bisa langsung ya, tanpa perlu tugas-tugas. Tapi kalau kitabah itu harus dikerjakan sebelumnya atau dikerjakan setelahnya atau dikoreksi setelahnya, karena kita membutuhkan itu ya, kitabah. Nah, jadi untuk tugas minggu depan adalah, minggu depan itu pembahasan kita adalah mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin kalian menceritakan tentang kehidupan sehari-hari kalian. Kalau biasanya yang kemarin-kemarin itu kan lewat muhadasah ya, lewat percakapan. Nah, kalau sekarang saya ingin lewat tulisan. Coba kalian buat itu cerita kalian sehari-hari, dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian mau tidur lagi. Apa saja? Contoh, Zata yaumin istaiqtu minan naum, istaiqtu minan naum fi sa'ah ar-rabi'ah sabahan. Summa usolli salata subhi jama'atan. Wa ba'da dhalik ana aqra'ul Qur'an wa aqra'ul kutubal islamiyah. Ma ana unaddiful bait wa ana atbahu al-at'imah wa ana atanawalul futur ma asbiqai. Summa ana asta'lidu nafsi lidhihabi ilal madrasah lidhihabi ilal jami'ah. Adhabu ilal jami'ah fi sa'ati sabi'ah sabahan mubakkiran wa wasaltu ilal jami'ah fi sa'ati sabi'ah wan nisf. Ata'allamu kathiru minal ulum wa hadara al-muhadir fi sa'ah as-saminah wa ghairu dzalik. Istamir hatta lail. Itu kalian boleh teruskan sampai kalian mau tidur lagi, atau kalian boleh persingkat itu hanya beberapa paragraf, tidak apa-apa. Yang penting kalian menjelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari kalian dalam kalimat yang sederhana, tidak masalah seperti yang saya bilang tadi. Itu tadi saya tidak membaca teks ya, itu tadi saya refleks. Nah, nanti mungkin kalau misalkan menggunakan teks pasti lebih bagus lagi, karena kalau refleks kan pasti ada ya kaidah-kaidahnya yang tidak ini ya, tidak sempurna. Tapi kalau misalkan kalian punya waktu untuk menulis, itu kalian bisa pastikan, oh ini kira-kira benar tidak ya kalau seperti ini tulisannya, oh benar tidak ya kaidahnya. Nah, itulah bedanya antara muhadasah dan juga kitabah. Kalau di muhadasah kita tidak terlalu fokus pada kaidah. Nah, ya, kalau muhadasah itu kita yang penting berani berbicara. Nah, beda halnya dengan kitabah. Kalau di kitabah, kaidah itu sangat penting. Jadi uslubnya, kaidahnya itu harus diperhatikan sekali. Nah, apakah boleh saudara kita mencontoh dari kitab? Sangat boleh sekali. Kalian boleh mencari dari internet, boleh sekali. Gunakan fasilitas yang ada di sekitar kalian.
Akan tetapi yang saya minta adalah boleh kalian ganti sedikit ya. Kalau di internet itu kan misalkan itu kan sesuai dengan kehidupan orang lain. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan keseharian kalian. Kalian sesuaikan dengan kehidupan kalian sehari-hari itu seperti apa. Al-hayatu yaumiyatikum. Nah, kita sesuaikan dengan kehidupan sehari-hari kita. Haladaikum al-as'ilah bil wajibah usbu'at. Apakah kalian punya pertanyaan untuk tugas minggu depan? Berarti nggak harus diketik ya Ustazah, ditulis tangan, mafi muskilah. Boleh sekali ditulis tangan. Terkadang mungkin kalau diketik itu kan ada kayak Ahi Uut tadi, sebelum kata Allah itu kan ada ain juga di situ. Nah, itu mungkin kedouble ngetiknya. Nah, itu kan di luar kesengajaan kita ya. Nah, kalau ngetik itu kan rawannya seperti itu. Tapi kalau kalian merasa tulisan tangan ini kurang sempurna, lebih bagus mengetik, tidak masalah mengetik. Tapi kalau menurut kalian mengetik itu menghabiskan waktu atau lebih sulit daripada tulis tangan, kalian boleh tulis tangan lalu kalian foto, lalu kalian share tulisan tangan kalian, tidak masalah. Ustazah, syukron. Ayo ahsanti ya ukhti. Al-ukhra haladaikum al-as'ilah. Maafi. Ayo. Ladaina baqiyatul waqt walakin ana asta'din an uakhira darsanal yaum bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran akhi Uus, syukran ukhti Saifuddin Zuhri, ukhti Lulu wa ukhti Golbi. Siapa lagi yang maju tadi? Udah ya itu ya. Ayo. Wa syukran ala hudurikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Wa syukran ala ihtimamikum wa ishtirakikum. Ana atlubu affan minkum idza wajadtu minni an-nuqsan. Naltaqi marratan ukhra insyaallah fi usbu'at fi darsil kitabah wa fi maddah al-hayatul yaumiyah, dalam materi kehidupan sehari-hari. Naam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Ustazah. Assalamualaikum.